Secara terbuka, Nasdem menyatakan pihaknya tidak menjamin Anies jadi capres. Om Surya Paloh yang pada akhirnya nggak bisa menjamin Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kasihan ya, sudah mulai ragu dan mulai panik. Ya, jadi statement ini itu dikeluarkan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11, tepatnya tanggal 11 November, satu hari setelah gagalnya deklarasi koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Tidak mendapatkan jaminan akan mendapatkan tiket. Siapa yang bisa menjamin, katanya Om Surya Paloh. Tampaknya memang Om Surya Paloh ini sudah mulai ragu dan sudah mulai panik. Karena apa? Karena sudah mulai ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Nasdem tak jamin Anies jadi capres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara terbuka menyatakan pihaknya tidak menjamin jika Anies Baswedan bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden capres pada Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, sebut Paloh, Anies Baswedan baru capres nominasi dari Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain untuk memenuhi syarat pencalonan. Meski Paloh tak secara gamblang menjelaskan tambahan portofolio, namun sejumlah kalangan menilai hal tersebut berkaitan dengan mitra koalisi partai politik untuk mengusung capres yang belum final. Apalagi deklarasi koalisi perubahan yang digagas sebelumnya oleh Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS batal dilaksanakan pada 10 November 2022 lalu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara terbuka menyatakan pihaknya tidak menjamin jika Anies Baswedan bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, sebut Paloh, Anies Baswedan baru capres nominasi dari Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain untuk memenuhi syarat pencalonan. Meski Paloh tak secara gamblang menjelaskan tambahan portofolio, namun sejumlah kalangan menilai hal tersebut berkaitan dengan mitra koalisi partai politik untuk mengusung capres yang belum final. Apalagi deklarasi koalisi perubahan yang digagas sebelumnya oleh Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS batal dilaksanakan pada 10 November 2022 lalu. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai apa yang disampaikan Surya Paloh itu setelah molornya deklarasi pasangan Capres-Cawapres dari koalisi perubahan yang digagas Nasdem. Ia pun menduga hal itu terjadi karena masih alatnya pembahasan siapa yang akan menjadi pengantin Anies Baswedan jika Demokrat begitu ngotot menyodorkan nama AHY dan PKS begitu gigih menyorongkan nama Aher. Maka potensi gagalnya pencapresan Anies sudah di depan mata, kata Ari Junaidi. Pernyataan-pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhir-akhir ini pun juga dilanda kegamangan, demikian tambahnya. Ari pun berpandangan apa yang terjadi pada Partai Nasdem dan koalisi perubahan yang batal deklarasi bisa dilihat dalam dua faktor. Pertama, sebutnya dengan langkah pencapresan Anies Baswedan justru menimbulkan ketidakharmonisan hubungan Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Tentu itu bisa dilihat dari gestur yang ditunjukkan Presiden Jokowi seolah-olah tak ingin membalas pelukan dari Surya Paloh pada HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. Statement Jokowi yang meminta partai-partai untuk tidak sembrono mencalonkan capres walau tidak ditujukan langsung ke Nasdem, sudah bisa dipastikan tudingan itu mengarah kepada Nasdem mengingat belum ada satu partai pun mencalonkan presiden kecuali Nasdem, PSI, dan Gerindra, ungkap Ari. Kedua, Surya Paloh menjadi kian gelisah usai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya setelah pencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, Nasdem tidak mendapat berkah tapi musibah. Nasdem malah tidak mendapat durian runtuh efek ekor jas atau koktail efek, tapi malah terjerembab. Demikian bebernya. Dia pun memperkirakan suara Nasdem akan melorot bahkan terancam tidak lolos parliamentary threshold. Belum lagi hubungan Nasdem dengan koalisi pemerintahan Jokowi seperti PDIP dan partai lain menjadi renggang karena Nasdem berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi. Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader Nasdem yang sudah dipecat, Zulfan Linda. Terang Ari.
Lebih lanjut, Ari menduga puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar Nasdem menarik menteri-menterinya dari kabinet.